Perkembangan negara hukum yang kita bahas minggu kemarin itu akan membawa kepada kondisi atau konsep negara kesejahteraan yang sangat erat sekali kaitannya dengan hukum administrasi negara. Karena ini dibuktikan bahwa ada dua unsur penyelenggara yang sangat dominan, yaitu antara rakyat dengan pemerintah. Jadi, jika dianalogikan bahwa negara hukum itu adalah sebuah wadah, ya, bagaimana wadah ini mendapatkan atau terdapat berbagai macam unsur yang akan diramu, yang akan di-blend menjadi sebuah negara kesejahteraan, ya. Artinya ini unsur-unsur yang akan menjadikan negara kesejahteraan itu harus setidaknya ada 3 kebijakan ataupun 3 bentuk, ya, antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Karena pernah kita bahas juga dulu bahwa esensi hukum administrasi negara ini adalah interaksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Baik ketika pemerintah itu perlu terhadap rakyat, ya, ataupun sebaliknya ketika rakyat memerlukan pemerintah. Ada berbagai macam bentuk kegiatan yang terjadi di sana, sehingga itulah hukum administrasi negara ini mengatur bagaimana seharusnya interaksi yang terjalin antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, pertama adalah supremasi hukum. Jelas, ya, ketika konsep negara hukum ini adalah harus adanya penegakan hukum, bahwa supremacy of law ini juga harus dilakukan. Bagaimana kondisi yang ada, ya, bisa menjamin rakyatnya percaya, ya, rakyatnya bisa mengakui legalitas pemerintahan yang saat ini dipegang, maka berbagai macam kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan itu bisa dipatuhi oleh rakyatnya. Berbeda ketika rakyatnya sudah tidak lagi percaya terhadap pemerintahan yang sah, supremasi hukum akan sulit dilakukan. Kita lihat sekarang, ya, di negara-negara tetangga misalnya yang sedang bergejolak itu di Myanmar, ya, kalau nggak salah, adanya kudeta oleh militer. Berbondong-bondong rakyat merasa tidak percaya dengan pemerintahan karena adanya pengalihan atau, ya, kudeta, ya, kekuasaan yang sah pada saat ini, maka kekacauan ada di mana-mana, ya. Supremasi hukum banyak yang tidak bisa jalankan. Artinya ketika rakyat itu bisa memberikan kepercayaannya dalam pemerintahan, maka supremasi hukum pasti akan mudah, ya, dilakukan. Itulah pentingnya ada komunikasi pemerintah dengan rakyat, karena konsep negara demokrasi kembali lagi, ya, segala sesuatu harus mengutamakan kepentingan rakyat, ya, bahwa kekuasaan demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka jelas rakyat menjadi
menjadi raja, ya. Rakyat harus yang menjadi kekuasaan yang dipegang, ya, pada saat ingin menuju negara kesejahteraan. Kedua adalah pelayanan publik. Maka konsep negara kesejahteraan yang ingin dicapai, ya, tentu harus mengedepankan pelayanan publik. Bagaimana negara yang sejahtera itu berarti kan rakyatnya, ya, yang sejahtera. Tidak semata-mata pemerintahnya saja yang sejahtera, ya. Karena secara luas yang paling unsur yang paling dominan dalam negara adalah rakyat. Kalau pemerintah itu hanya bagian kecil dari rakyat. Ketika konsep negara kesejahteraan ini ingin dicapai, maka jelas rakyat yang harus sejahtera. Oleh karenanya, pelayanan publik itu harus optimal. Ketika ada pandangan bahwa pemerintah itu berkuasa, ya, punya kekuasaan, sehingga banyak sekali rakyat tertindas, rakyat yang merasa terzolimi, itu berarti indikasi negara tersebut menjadi negara yang diktator, negara yang kekuasaan semata, negara yang berazaskan mahstat, ya, negara kekuasaan. Ketika negara hukum itu bisa dijalankan, artinya pemerintah itu tidak merasa dia punya power yang sangat kuat, gitu, ya. Kekuasaan yang dia punya tentu ada batasannya. Karena kita negara hukum, negara yang berlandaskan aturan itulah yang membatasi kekuasaan pemerintah. Karena pemerintah itu cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, ya. Ketika pemerintah itu tidak bisa dikontrol, bisa saja ketika rakyat itu tertindas, ketika hak rakyat itu dilanggar, maka bisa saja itu akan sulit diluruskan, ya. Ketika pemerintah itu merasa kekuasaannya sangat besar, bisa membungkam berbagai macam kritikan, ya, bisa membungkam berbagai suara-suara oposisi, ya. Berarti itu adalah negara yang betul-betul otoriter, ya, negara yang diktator. Maka dengan adanya konsep negara hukum ini adalah sebuah pagar, ya, sebuah dinding penghalang, sebuah jeruji untuk membatasi pemerintah agar tidak semena-mena. Itulah kenapa negara kesejahteraan itu menjadi tujuan dari negara hukum, sehingga rakyat yang menjadi fokus, ya, dalam kondisi yang sejahtera. Dan yang ketiga adalah fungsi kontrol. Bagaimana ketika konsep negara hukum ini menuju negara kesejahteraan, tentu harus ada kontrol dari rakyat terhadap pemerintah. Bagaimana cita-cita atau tujuan penyelenggaraan pemerintah itu menuju konsep welfare state, maka rakyat harus bisa mengawasi dengan baik setiap tindakan atau setiap program ataupun setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Ketika
rakyat misalkan dihalangi untuk bisa mengawasi ya adanya tidak adanya transparansi, tidak adanya akuntabilitas ya, maka itu pun akan menghambat bagaimana negara ini menuju ya ke konsep welfare state ini. Kontrol ini diperlukan agar bisa menjamin juga setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya yang dirasa itu merugikan ataupun justru malah menindas rakyat ya, harus ada peninjauan kembali, harus ada revisi ya. Ketika adanya kecenderungan pemerintah itu abuse of power, adanya penyalahgunaan kekuasaan, maka kontrol ini harus segera bekerja. Ketika rakyat ini apatis ya, tidak mau menau apa yang dilakukan pemerintah, maka tujuan dari negara kesejahteraan itu akan semakin jauh kita capai. Mungkin hanya sebagian semakin sedikit orang yang merasakan kesejahteraan. Artinya bisa timbulnya negara tirani gitu ya, atau apa yang bisa kita kenal dengan konsep negara aristokrasi ya, bagaimana hanya sekelompok orang yang dia rasakan kesejahteraan itu. Itulah yang dikhawatirkan ketika ketiga unsur ini ya. Pasti masih ada banyak unsur lainnya ya sebetulnya, tetapi Bapak tekankan, Bapak hanya sampaikan ketiga unsur ini untuk bisa menuju ke negara kesejahteraan. Sehingga dengan mudah kalau kita pahami ketiga unsur ini menjadi hal yang paling utama ketika konsep penegakan hukum, pelayanan publik dan kontrol ini bisa berjalan, maka bisa dengan mudah ya konsep negara kesejahteraan itu kita kemudian capai. Dalam sebuah teori yang disampaikan oleh Van Vollenhoven bahwa setiap badan negara atau lembaga negara itu di dalam suatu pemerintahan maka bisa diibaratkan ada fungsi atau harus ada hal yang bisa membuat badan negara itu bisa bergerak ya. Artinya ketika badan negara ini bisa berjalan ya, bisa bergerak, bisa menjalankan fungsinya secara optimal, maka perlu adanya hukum tata negara. Menurut Van Vollenhoven bahwa badan-badan negara ini jika tanpa adanya hukum tata negara itu diibaratkan seperti sayap ya. Hukum tata negara itu kalau gambar di sini Bapak analogikan seperti seperti sayap ya di sampingnya. Maka ketika badan negara itu tidak bisa terbang ya, dia tidak menjalankan fungsinya, itu hukum tata negaranya tidak berjalan. Artinya itu bisa berjalan ya, badan negara itu bisa berjalan, bisa terbang, bisa
menjalankan fungsinya karena ada hukum tata negara yang menjadi penggeraknya. Ya. Ketika dia tidak bisa bergerak karena hukum tata negaranya tidak ada, itu berarti tidak ada kewenangan yang bisa dia lakukan. Ya. Itulah pentingnya hukum tata negara. Lalu ketika badan negara ini berjalan, badan negara itu bisa terbang gitu ya, kemana dia inginkan. Tata negara ini bisa mengarahkan kemana dia tuju. Nah, agar tidak berkeliaran kemana-mana, maka harus ada hukum administrasi negara. Ya, jadi sangkarnya itu harus bisa kokoh. Maka hukum administrasi negara ini harus ada supaya tidak kabur kemana-mana gitu. Fokus dia mensejahterakan atau fokus dia mengurus sangkar ini, ya, tempat yang dia dia ada gitu. Nah, kalau hukum administrasi negara yang tidak ada, maka bisa bebas kemanapun dia suka gitu ya, tujuannya tidak menentu. Di sana ada gambar sayap yang terbang di luar kotak, artinya dia tidak punya batasan hukum administrasi negara yang jelas, maka dia akan sekehendak dirinya aja ya, bebas kemana-mana. Jadi badan-badan negara itu ketika tidak adanya hukum administrasi negara, ya, dia bisa dengan sesuka hati bebas kemanapun dia inginkan tanpa ada batasan yang harus dia ketahui, ya, sampai mana dia bisa bergerak ataupun bisa berjalan. Maka antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara memang ada korelasi, ada fungsi yang dia dia fokuskan ya kepada badan negara ini, ya. Kalau salah satunya mati atau salah satunya hilang, akan saling mempengaruhi. Hukum administrasi negara ketika dia hilang, tidak ada, badan negara ini akan bebas, ya, akan tidak bisa terkontrol. Dia mau menjalankan program apa, ya, dia mau mensejahterakan siapa, itu tidak akan jelas, dan kecenderungan otoriter, ya, kecenderungan diktator akan terwujud karena bisa semena-mena dia lakukan kebijakan yang dia rasa menguntungkan, ya. Kalau menguntungkannya hanya kepada seseorang atau sekelompok orang, itulah yang dikhawatirkan. Begitu pula ketika badan negara yang dia nggak punya sayap, ya, hukum tata negaranya tidak ada, badan negara itu akan stuck, ya, akan diam, dia akan bingung mau ngapain, dia akan bingung tugasnya apa, karena tidak ada petunjuk pelaksanaan yang jelas. Ketika hukum tata negara ini ada, ya, ketika hukum tata negara itu bisa mengatur bagaimana tugas dan fungsi badan negara, ya, itu akan bisa bergerak dengan baik dan bisa bisa berjalan dengan tertib, ya,
tidak sampai bertabrakan satu sama lainnya. Maka ketika hukum tata negara ini pun bisa dipakai dengan baik, insya Allah akan bisa tertib ya, akan bisa terwujud bagaimana tatanan kondisi pemerintah yang betul-betul kredibel ya. Bagaimana kita rakyat bisa melihat pemerintah itu menjalankan fungsi dengan semestinya. Ketika ada program yang baik, tentu rakyat akan menyambut ya. Ketika ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat, jelas harus kritis rakyat ya, harus berjalan fungsi kontrolnya. Itulah yang diharapkan dalam konsep negara kesejahteraan yang menjadi tujuan negara hukum ini. Ketika bentuk negara kesejahteraan itu bisa kita bayangkan gitu ya, apa yang akan dituju oleh negara ini, maka harus ada fungsi-fungsinya yang bisa berjalan. Rakyat harus menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah pun juga harus menjalankan fungsi pemerintahnya juga harus baik juga. Jangan ingin sejahtera sendiri kan? Karena yang jelas mendapatkan kesejahteraan dengan mudahnya kan pemerintah ya. Bagaimana pengelolaan kekayaan negara, bagaimana pengelolaan sumber daya alam, itu sepenuh-penuhnya dipegang oleh pemerintah sebagai yang mendapat mandat kekuasaan. Maka jelas pemerintah yang akan lebih dulu mendapatkan kesejahteraan dari apa yang diperoleh kekayaan alam negara ini. Nah, ketika pemerintahnya itu amanah gitu ya, pemerintahnya itu bertanggung jawab, ya tentu akan memberikan kesejahteraan yang sama juga bagi rakyatnya. Tidak tidak berat sebelah ya, tidak merasa pemerintah yang berkuasa dia ingin dapat kesejahteraan yang lebih banyak gitu ya. Harusnya seimbang, karena rakyat juga adalah orang yang punya hak untuk sejahtera di wilayahnya. Ketika pemerintah ini mengesampingkan rakyat, ya jelas pemerintah telah lalai, pemerintah telah zolim ya kepada rakyatnya yang harus menjadi prioritas. Bagaimana pemerintah itu fungsinya adalah memberikan pelayanan publik, seharusnya yang lebih dulu untuk sejahtera adalah rakyatnya. Jangan sampai berbondong-bondong pemerintah dulu yang mendapatkan hal yang enak gitu. Ketika hal-hal yang tidak mengenakan, saling dorong untuk siapa yang lebih dulu gitu kan. Ketika ada sekarang program vaksin misalkan, pemerintah harus menjadi hal yang menjadi contoh teladan bagi rakyatnya agar bisa disuntik vaksin gitu. Agar Agar rakyat tidak timbul pertanyaan, timbul keraguan, kekhawatiran vaksin itu membahayakan,
kekhawatiran vaksin itu justru banyak yang menjadi positif COVID, itu kan menjadi seolah-olah kelinci percobaan, ya, karena vaksin ini kan belum adanya uji klinis yang sangat baik, uji klinis yang betul-betul teruji, ya, karena vaksinnya ini masih sangat baru dibuat dan sangat perlu mendesak gitu. Maka uji cobanya mungkin belum pernah dilakukan, sehingga sekalian diberikan vaksin yang pertama kali divaksin, mungkin juga sekalian diuji coba gitu. Nah, sehingga kalau pemerintah yang pertama kali divaksin, ya seolah-olah pemerintah yang menjadi kelinci percobaan gitu. Ya, sehingga rakyat merasa tidak khawatir, ya, kalau ada efek samping ataupun hal-hal yang tidak diinginkan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah. Itulah pentingnya bagaimana batasan sebagai ranah dari ilmu ataupun ranah dari hukum administrasi negara ini, lalu bagaimana ranah hukum tata negara agar badan negara itu bisa berjalan, sehingga kita pahami bahwa konsep negara kesejahteraan ini harus fokus, ya, jangan sampai liar gitu, ya, jangan sampai tidak karuan dia kemana-mana. Nah, itulah fungsinya hukum administrasi negara, sehingga kita akan fokus mensejahterakan, ya, kita akan fokus membangun bagaimana tatanan konsep welfare state ini, ya, di lingkungan kita sendiri. Jangan sampai liar bebas kemana-mana, itu akan sulit terwujud bagaimana konsep negara kesejahteraan.